Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak Ibu. Hari ini kita akan membahas kisi-kisi sumatif tengah semester ganjil untuk mapel pendidikan Pancasila. Masih di kurikulum Merdeka tahun 2024-2025. Silakan disimak dengan seksama sampai selesai ya. Untuk kisi-kisi nomor 36, peserta didik mampu menelaah makna nilai Pancasila dari sebuah cerita. Contoh soalnya, Wassalamualaikum seorang warahmatullahi pemimpin desa mengajak seluruh wabarakatuh. warganya untuk berdiskusi. Nilai Pancasila yang dapat diambil dari pernyataan tersebut adalah titik-titik. Coba kita analisis dari penerapan sila-silanya dari sila yang pertama terlebih dahulu. Sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikap atau nilai yang dapat diterapkan yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing dengan penuh khusyuk, atau bisa melakukan sholat 5 waktu, mengaji, dan lain sebagainya. Untuk sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai perbedaan suku, agama, dan juga budaya di lingkungan sekitar. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Ini mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan dalam kegiatan sosial, seperti acara gotong royong. Bisa juga untuk penerapan di sekolah itu piket kelas dan kerja kelompok. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengambil keputusan secara bersama-sama dalam kelompok seperti di kelas atau organisasi. Nah, ini kata kuncinya adalah bermusyawarah. Yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memastikan bahwa semua orang mendapat kesempatan yang sama dalam pendidikan dan pekerjaannya. Kalau tadi kalian masih ingat soalnya itu adalah untuk kisi-kisi nomor 36, peserta didik mampu menelaah makna nilai Pancasila dari sebuah cerita. Contoh soalnya, seorang pemimpin desa mengajak seluruh warganya untuk berdiskusi. Nilai Pancasila yang dapat diambil dari pernyataan tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk soal yang ini tadi, ini adalah kata kuncinya tadi berdiskusi. Nah, berdiskusi ini hampir sama dengan bermusyawarah. Jadi, ini termasuk penerapan Pancasila sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, untuk anak-anak nanti di soal itu kita tidak mengetahui sila keberapa yang akan keluar di soal. Jadi kita harus memahami contoh lima-limanya. Jadi harus dipahami satu persatu ya. Untuk kisi-kisi nomor 37, peserta didik dapat memaparkan sejarah Pancasila. Contoh soal yang Ibu buat, peristiwa perumusan Pancasila dilakukan pada tanggal titik-titik. Coba boleh kalian coba jawab terlebih dahulu, sesuai dengan apa yang telah kalian pelajari. Tanggal berapa perumusan Pancasila itu dilakukan? Boleh kalian tulis jawabannya. Nah, Ibu akan sedikit memberikan materinya ini tentang sejarah Pancasila. Tokoh perumus Pancasila itu adalah Bung Karno atau Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia bersama dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan juga Supomo. Ia berperan penting dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara pada 1 Juni 1945. Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, seperti kebersamaan, keadilan, dan keberagaman. Selain itu, para anggota BPUPKI
atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia juga berkontribusi dalam proses perumusan Pancasila. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1945, Pancasila resmi disetujui sebagai dasar negara Indonesia dalam rapat BPUPKI. Nah, di sejarah ini ada dua tanggal, 1 Juni dan 22 Juni. Menurut kalian, mana tanggal yang digunakan untuk merumuskan Pancasila? Sekarang kita lihat jawabannya. Iya, jawaban yang benar itu adalah 1 Juni 1945. Jadi peristiwa perumusan Pancasila dilakukan pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, jika nanti di nomor 37 ini ditanyakan siapa tokoh yang merumuskan Pancasila, kalian bisa pilih antara Soekarno, Supomo, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin. Nanti tergantung soalnya ya, sejarah Pancasila bagian mana yang ditanyakan. Jadi kalian harus mengetahui sejarahnya setidaknya yang Ibu tampilkan tadi. Untuk kisi-kisi nomor 38, peserta didik dapat menerapkan sikap yang terkandung dalam sila Pancasila. Contoh soalnya, hari ini hari Jumat dan waktunya makan bersama. Pia dan Mita duduk bersama. Pia membawa bekal makanan, tapi Mita tidak membawa bekal makanan. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pia adalah titik-titik. Kalian boleh coba menjawab ya. Nah, ini penjelasannya masih sama seperti soal sebelumnya. Jadi, untuk sila yang pertama itu, kita harus lebih mengingat-ingat bahwa ini adalah hubungannya dengan Tuhan. Jadi, ibadah-ibadah yang hubungannya antara kita dengan Tuhan kita. Kalau untuk sila yang kedua, ini adalah, hubungan kita dengan sesama manusia, misalkan memberikan pertolongan. Kemudian sila yang ketiga ini adalah persatuan. Ini kata kuncinya itu adalah persatuan dan kerjasama. Jadi boleh nanti kalian tuliskan contoh-contohnya yang lain. Untuk sila yang ketiga itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata kuncinya musyawarah. Untuk yang kelima tadi adalah keadilan sosial. Kata kuncinya adalah adil. Jadi menurut kalian jawabannya itu apa? Ya, jawabannya itu adalah membagi makanannya dengan Mita. Jadi sebaiknya kalau misalkan ada teman kita yang tidak membawa makanan, tapi kita membawa makanan lebih ataupun kita ingin berbagi, nah kita bisa berbagi makanan dengan teman kita. Untuk kisi-kisi nomor 39, meneladani sikap para tokoh perumus Pancasila dari cerita. Untuk contoh soalnya, dalam proses perumusan Pancasila, Muhammad Hatta sering mengajak semua anggota untuk berkontribusi dalam musyawarah. Sikap yang dapat kita teladani dari Muhammad Hatta adalah, ini sudah Ibu berikan contoh, beberapa contoh ya, sikap-sikap yang dapat kita teladani dari tokoh perumus Pancasila. Yang pertama adalah gotong royong, rela berkorban, cinta tanah air, mengutamakan persatuan, musyawarah untuk mufakat, giat mencari ilmu, dan bekerja sama. Coba kalian cermati satu persatu, kira-kira jawaban yang tepat untuk soal nomor 39 itu apa? Ya, untuk jawabannya itu adalah musyawarah untuk mufakat. Kisi-kisi nomor 40, peserta didik dapat memahami makna peribahasa yang berkaitan dengan sila ketiga dalam Pancasila. Ini Ibu berikan satu contoh soalnya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Memiliki makna titik-titik. Untuk kisi-kisi nomor 40, ini Ibu sajikan ada beberapa peribahasa yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Mari kita simak dan pahami ya. Yang pertama itu adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini bermakna pentingnya persatuan dan kerjasama untuk mencapai kekuatan dan keberhasilan. Yang kedua, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
Maknanya, kita harus menghormati dan menghargai budaya serta adat istiadat tempat kita berada. Yang ketiga, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini dapat bermakna pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dikerjakan secara bersama-sama. Jadi ketiga peribahasa ini berkaitan dengan sila ketiga, yaitu tadi kata kuncinya persatuan dan kerjasama. Jadi jawaban untuk nomor 40 ini adalah pentingnya persatuan dan kerjasama untuk mencapai kekuatan dan keberhasilan. Kisi-kisi nomor 41, peserta didik dapat menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soalnya, Ayub dan Adam sedang piket kelas bersama-sama. Hal yang dilakukan mereka adalah salah satu penerapan Pancasila, sila ke titik-titik. Sila ke berapa? Ayo coba ditulis jawaban kalian. Nah, ini Ibu ulang kembali penerapan sila pertama hingga kelima ya. Ini tadi ada contohnya yang berbeda lagi. Tadi di soal-soal awal Ibu sudah berikan contoh, ini Ibu beri contoh yang berbeda. Untuk penerapan sila pertama, itu kembali lagi hubungannya dengan Tuhan. Dapat dicontohkan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Boleh kalian berikan contoh yang kalian tahu. Kemudian, penerapan yang kedua itu hubungan dengan sesama manusia. Contohnya menolong teman yang sedang terkena musibah, menolong teman yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, itu adalah penerapan sila ketiga, kata kuncinya persatuan dan kerjasama. Misalkan melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekolah, melakukan gotong royong di lingkungan rumah, dan lain-lain. Yang penerapan sila keempat, ini kata kuncinya musyawarah. Boleh diberikan contoh yaitu melakukan diskusi kelompok dalam menyelesaikan tugas. Boleh. Untuk yang kelima, penerapan sila kelima ini kata kuncinya keadilan. Boleh diberikan contoh saat Mursi dan Rohim tidak mengerjakan tugas matematika, mereka berdua menjalankan kesepakatan untuk menulis tugas hingga 2 kali tugas. Nah, di sini itu yang menjadi poinnya itu adalah Mursi dan Rohim tidak mengerjakan tugas dan mereka pun berdua tidak dibeda-bedakan. Sama-sama diberikan konsekuensi dan kesepakatan yang telah ditentukan. Bukannya Mursi menulis dan Rohim tidak, tapi dua-duanya menulis. Begitu. Jadi jawaban untuk nomor 41 ini adalah sila ketiga, yaitu tadi persatuan dan kerjasama. Nah, Ayub dan Adam ini piket kelas bersama, jadi mereka ini sedang bekerja sama. Sila ketiga. Untuk kisi-kisi nomor 42, peserta didik dapat mengidentifikasi simbol burung Garuda dengan benar. Contoh soalnya, jumlah bulu pada ekor Garuda Pancasila memiliki makna titik-titik. Nah, kita harus tahu terlebih dahulu, bulu pada ekor Garuda ini jumlahnya berapa. Kalau kita sudah tahu jumlahnya, maka kita akan mudah mengidentifikasi maknanya. Ya, ini Ibu sajikan simbol burung Garuda, boleh sambil kalian baca. Nah, sekarang Ibu fokus menjelaskan di bagian kiri bawah ya. Untuk jumlah bulu di sayap burung Garuda, di sebelah kanan dan kiri, itu masing-masing ada 17, itu melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian, jumlah bulu di ekor burung Garuda itu ada 8, yang melambangkan bulan proklamasi kemerdekaan. Sedangkan jumlah bulu di leher burung Garuda itu berjumlah 45, ini melambangkan tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, namun kita tidak terpaku hanya pada ini saja. Bisa saja nanti soal yang keluar itu berbeda. Boleh sambil kalian baca. Nah, misalkan soal yang keluar itu adalah makna dari tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkram oleh kaki burung Garuda. Makna dari tulisan Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi kalian tetap harus tahu makna-makna yang lain dari simbolnya. Misalkan di dadanya itu ada simbol-simbol Pancasila.
yang kepala banteng itu apa, pohon beringin itu apa, ya. Dan sesuai pembahasan tadi, jumlah bulu ekor pada burung garuda itu adalah jumlahnya 8. 8 ini melambangkan bulan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk kisi-kisi nomor 43, peserta didik dapat menerapkan sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ini Ibu berikan contoh, Zema beragama Islam, Rafael beragama Kristen. Walau berbeda agama, mereka berdua tetap saling titik-titik. Dan jawabannya itu adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi. Jadi, walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda daerah, atau mungkin berbeda warna kulit, tapi sebagai sesama manusia, kita itu harus tetap saling menghormati, menghargai, dan juga menyayangi sesuai dengan Pancasila sila kedua. Untuk kisi-kisi nomor 44, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi Pancasila dalam keberagaman bangsa Indonesia. Contoh soalnya, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Dalam perbedaan ini, sikap yang harus kita kedepankan adalah titik-titik. Dan jawabannya itu adalah toleransi. Jadi di dalam perbedaan, sikap yang paling kita kedepankan itu adalah toleransi. Ada juga sikap yang lain, yaitu misalkan saling menghargai dan saling menghargai pendapat orang, suku orang lain, dan kita bisa juga saling menyayangi. Jadi tidak boleh membeda-bedakan terhadap orang lain. Untuk kisi-kisi nomor 45, peserta didik dapat mengidentifikasi yang menjadi dasar tujuan bangsa Indonesia dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh soalnya, negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman untuk seluruh warga negara dari kejahatan tanpa membeda-bedakan berdasarkan harta, sesuai dengan tujuan bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu titik-titik. Untuk kisi-kisi nomor 45 ini kita cek ya pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini Ibu sajikan Undang-Undang Dasar pada paragraf ketiga. Kita baca bersama. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama ini adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Jadi nanti kita pilih yang mana yang sesuai. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, selanjutnya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di bagian bawah ini adalah isi dari Pancasila. Yang di atas ini tadi adalah tujuannya. Sekarang kita cek mana tujuan yang sesuai. Nah, untuk tujuan yang sesuai dengan soal nomor 45 ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Kisi-kisi nomor 46, peserta didik dapat menyebutkan 3 tokoh perumus Pancasila. Soalnya, sebutkan 3 tokoh yang merumuskan Pancasila. Nah, kembali lagi di soal awal tadi, di sejarah Pancasila itu sudah Ibu tuliskan tokoh-tokoh perumus Pancasila, yaitu adalah Insinyur Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin, dan Muhammad Hatta. Jika soalnya diminta untuk menyebutkan 3 tokohnya, boleh kalian sebutkan 3.
Kalau misalkan kalian ingat empat-empatnya, boleh, lebih bagus boleh kalian sebutkan empat-empatnya juga. Kisi-kisi nomor 47, peserta didik dapat menerapkan sikap tauladan para tokoh perumus Pancasila. Ibu berikan contoh soalnya. Berikan 3 contoh penerapan sikap cinta tanah air. Nah, 3 contoh sikap penerapan cinta tanah air itu Ibu boleh tulis di sini ya. Yang pertama, mengikuti upacara hari Senin dengan sungguh-sungguh, hikmat. Yang kedua, menggunakan barang buatan dalam negeri. Yang ketiga, memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Nah, boleh kita cek lagi tadi di kisi-kisi nomor 39, sudah Ibu jelaskan ya, ada beberapa contoh sikap yang dapat kita teladani dari tokoh perumus Pancasila. Yang Ibu berikan contoh tadi di soal sebelumnya itu adalah cinta tanah air. Boleh jadi nanti soal yang keluar itu contoh sikap yang menerapkan rela berkorban atau gotong royong atau kerjasama. Jadi kalian juga harus tahu contoh-contoh sikap yang dapat dilakukan, misalkan itu gotong royong. Sikap yang dapat dilakukan itu apa? Misalkan bekerja sama untuk membersihkan selokan di lingkungan rumah, misalkan gotong royong membersihkan sampah di sepanjang pantai, begitu ya. Untuk kisi-kisi nomor 48, peserta didik dapat menuliskan ikrar sumpah pemuda. Contoh soalnya itu adalah sebutkan ikrar sumpah pemuda. Yang dimaksud ikrar sumpah pemuda ini adalah bunyi dari sumpah pemuda. Nah, untuk bunyi ikrar sumpah pemuda ini, Ibu berharap sih anak-anak Ibu sudah hafal semuanya, yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Untuk kisi-kisi nomor 49, peserta didik dapat menerapkan 3 sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Contoh soalnya, sebutkan 3 contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila sila keempat. Nah, di sini Ibu berikan 3 contoh sikapnya ya. Yang pertama itu menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang ketiga, menerima dan menjalankan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Kalau misalkan kalian mempunyai contoh sikap yang lain juga boleh kalian tulis. Kisi-kisi nomor 50, peserta didik dapat menyebutkan 3 sikap yang dapat dilakukan dalam perbedaan. Contoh soalnya, sebutkan 3 sikap yang dapat kita lakukan dalam perbedaan. Di sini Ibu tuliskan 5 sikap yang dapat kita lakukan dalam perbedaan. Yang pertama toleransi, saling menghargai, saling menyayangi, tenggang rasa, dan juga tolong-menolong. Terima kasih anak-anak Ibu untuk semuanya perhatiannya. sudah menyimak Semoga dan untuk memperhatikan contoh-contoh sumatif tengah soal semester ini hari bisa ini. dikerjakan Ibu dengan doakan baik semuanya dan besok bisa kalian mengerjakan semua dengan mendapatkan baik dan nilai lancar. yang Wassalamualaikum memuaskan. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu akhiri. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi anak-anak Ibu wabarakatuh. semuanya sudah